ولا دير بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafa hadzal wujud bi bi'sati akramil maulud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikil ma'bud al-qail an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail khairu nisaiha Maryam wa khairul nisaiha Khadijah. Allahumma salli wa sallim ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Khususan li ummina Khadijah allati tasharrafat bil israh bi sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfuran wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina wa waffiqna li ta'atik wansurna 'alal qaumiz zalimin wa adkhilnal jannata ma'as sabiqin. Ya alim alimna wa ya khabir akhbirna bihaqqi qaulika nabba'ani al-alimul khabir wa bi barakati basyirin nadir. Para ustazah, para syarifah, para hababah, para jamaah sekalian, pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ummina Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha dan juga Fatimah Az-Zahra yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati, diberkahi, diridai dan diampuni serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa, orang yang puasa salah satu keistimewaannya adalah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ujar Nabi kita, salasu da'awatin la yustajab. Salasu da'awatin la taruddu. Ada 3 kata Nabi doa la taruddu yang tidak ditolak oleh Allah. Ada 3 macam doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama kata Rasul, doaul walid, doa orang tua. Jadi kita hari ini orang tua bagi anak-anak kita. Kita sisipkan doa, mudah-mudahan mereka diberikan pertumbuhan yang baik oleh Allah, dikaruniakan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, dijadikan hati-hati mereka hati-hati yang cinta kepada orang soleh, hati-hati yang cinta kepada kebaikan, hati-hati yang selalu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dijadikan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadihis salihin, tergolong hamba-hamba Allah yang saleh yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama kata Nabi adalah doaul walid, doa orang tua. Ketahuilah, Ummana Khadijah radhiyallahu taala anha adalah salah seorang orang tua kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ujar Tuhan, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama dengan orang beriman daripada ketimbang dirinya seorang. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Rasulullah adalah ibu-ibu mereka orang yang beriman. Jadi jangan khawatir, kita berisi mama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mama yang pernah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkirim salam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha.
Allahumma ansurna fahatir ridwani 'alaiha wa amidna bil asrar allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik alaihi wa 'alaiha. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ummina Khadijah? Dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwasanya dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik perempuan itu kata Rasulullah adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik perempuannya wa khairun nisaiha, dan sebaik-baik perempuannya kata Rasulullah Khadijah binti Khuwailid, yaitu Khadijah bin Khuwailid. Jadi Rasulullah seorang yang sadiqil masduq, orang yang kada pernah berdusta, yang mana beliau bertutur bukan kehendak hatinya, bukan kehendak dirinya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Bahwasanya sebaik-baik perempuan itu adalah Maryam binti Imran, mamanya Nabi Isa, dan sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Karena Khadijah adalah orang yang melengkapi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu dinikahi pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limaliha. Yang pertama adalah perempuan dinikahi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hartanya. Lihasabiha, karena hasab nasabnya. Kemudian lijamaliha, karena cantiknya. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Fasfar fi zatid-din taribat yadak. Ambil yang punya agama, maka niscaya beruntung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 macam ini dimiliki oleh Ummana Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Siapa beliau? Beliau adalah zata jamalin, orang yang cantik, orang yang bungas, orang yang disukai oleh orang. Ummana Khadijah radhiyallahu taala anha zata jamalin. Kecantikan Ummana Khadijah ini lebih diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik tubuh bisa jadi bungas jikalau takurihim. Cantik biar kayak apa cantiknya, amun merangut apa kabar? Maka Ummana Khadijah di antara amal beliau yang luar biasa yaitu selalu menampakkan muka yang ceria, muka yang manis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu tersenyum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang ujar orang bahari muntalihat kurihingnya itu waluh gin rabah. Memang rabah mulai terdahulu juga ulah. Artinya apa? Nang tadi di luar rumah situ lagi bercari uyuh apa macam-macam, balik ke rumah melihat kurihing umanya asaluhai hati, asa nyaman hati. Makanya Nabi mengatakan ayyumam ra'atin tabassamat ala wajhi zawjiha, siapapun perempuan dia senyum di hadapan suaminya. Nih ada bibinian takurihing di hadapan laki, maka perempuan itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bu, siapa orang pernah satu kali dipandang oleh Allah taala dengan pandangan kasih sayang, lam yu'adzibuhu abada, maka tidak akan disiksa lagi selama-lamanya. Ternyata surga itu dengan satu kali senyuman bisa didapat.
Mun kitu aku sakali aja tak kurehing lawan abahnya. Mun sakali aja tak kurehing pas nangkaina merangut terus muar pulang abahnya lah. Artinya napa? Allah Subhanahu wa taala mengandak kasih sayangnya kepada kita dengan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimun yuhibbuhumur rahman. Orang nang penyayangan itu disayang oleh Allah. Satu, Khadijah orangnya cantik. Kita kayak bubuhan pian juga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cantik gitulah. Yang kedua, Ummana Khadijah radhiyallahu taala anha, nasabnya zata nasabin, mempunyai nasab yang tinggi. Nasab beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Bertamu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Jadi yaltaqa bi jaddina sallallahu alaihi wasallam fi jaddihil khams, yaitu bertamu pada kaki Nabi yang kelima. Sayyidina Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin, seterusnya sampai kepada Nabiullah Ibrahim, sampai kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Nah ini nasabnya luar biasa. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasab yang luar biasa. Bukan itu menjadi alasan bisa dibanggakan menjadi mulia seseorang. Tetapi adalah yang menjadikan orang itu mulia adalah akhlaknya. Sehingga sampai wayah ini Bu, terkenal, kita sambat, kita baca manakibnya Khadijah, kita ingat tentang Khadijah. Apa gara-gara hartanya? Apa gara-gara cantiknya? Apa gara-gara keturunannya? Ternyata bukan itu yang menjadi kenangan Khadijah radhiyallahu taala anha, tetapi adalah akhlakul karimah beliau yang bisa jadi panutan, yang bisa menjadi uswah bagi kita, menjadi tauladan kepada kita. Kalau kecantikannya kita kan tak kawa meniru, biar tuhuk manurih. Nah penang diturih bulu mata ditataki diganti, umpamanya hidung dimancungi, pipi didembami, kan sama juga lawan Khadijah. Ya kan, salon dari salon ke salon, dari salon ke salon, mirip juga. Palingan bulan sebulan, 3 bulan 3 bulan, 4 bulan 4 bulan. Pas abahnya napa bangkrut, kada kawa lagi mau unjuk gesan ke salon, labar lober pulang. Artinya kalau kecantikannya kita kada kawa meniru, tapi akhlak senyumnya kawa ditiru, tapi akhlak tutur katanya kawa diumpati. Yang kedua, Ummana Khadijah jata jamalin nasabin, beliau mempunyai nasab yang tinggi. Kita kada kawa diubah-ubah lagi biar kita menangis kayak apa, atau kita datang ke Duk Capil minta ubahakan ini datuk kita, kada kawa. Maun bin Midun bin kada kawa lagi diganti dengan nasab orang yang mulia bersambung dengan nasabnya para habaib lah, kada kawa. Dan ini sudah karunia Allah Subhanahu wa taala, kita lahir dari orang tua kita yang namanya siapa, keturunannya siapa. Tapi kita jangan sibuk mencari itu. Tapi Khadijah radhiyallahu taala anha mencontohkan kepada kita apa yang sangat manfaat di dalam hidup ini. Bukan membanggakan nasab keturunan, tapi adalah menjadi kebanggaan oleh orang tua. Menjadi kebanggaan oleh orang tua. Orang tua kita bisa jadi mulia gara-gara anak kita yang saleh dan salehah. Ya kan? Jangan sibuk kita mencari nasab sampai kemana ke atas. Ini ada juga yang ketujuh mencari nasab ke atas. Sayangnya sampai ke naik lampir atasnya. Ya kan? Untung kalau orang-orang saleh. Jadi jangan sibuk. Apa yang sibuk? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita. Kalau kita bahagia punya orang tua saleh dan salehah, tapi kita harus lebih membahagiakan mereka menjadi anak yang saleh. Sebab anak yang saleh ini akan sampai nanti ke akhirat kebaikannya bagi orang tua kita. Bayangkan Nabi mengatakan, kalau sudah mati ini namanya manusia, idza mata bana adam in qata'a amaluh. Jika mati anak Adam, maka terputus amalnya kecuali 3. Siapa yang 3 tadi, Bu? Yang pertama adalah anak yang sedekah jariyah. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita jadi orang yang salehah, yang saleh, membahagiakan orang tua kita, dan mudah-mudahan anak kita menjadi saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin.
Yang ketiga, harta. Khadijah memiliki harta. Bayangkan Al-Habib Ahmad Jindan beliau mengisahkan tentang Khadijah. Itu separuh kekayaan orang Mekah, ampun hidin. Ada mengatakan sepertiga kekayaan orang Mekah, ampun sidin. Bayangkan Bu, kalau Kalimantan ini separuhnya, ampun pian, kayak pesugihnya. Itu pian hendak ulah jelbab emas kawa. Saraba ditindik kawa, hidung ditindik emas, gigi bersilap emas, ya kalau kuku emas, berlian pulang di hujungnya kawa, sampai kemana-mana ditindik. Tapi lihat, bukan kekayaannya sekalinya yang maulah Khadijah terhormat, bukan penampilannya Khadijah yang maulah sampai wahini Khadijah dikenang, ya kan? Bukan lilitan jilbabnya, bukan gaya jalannya, bukan sepatu kacanya, bukan tas. Nah pemiliknya ada tahu? Kada. Ternyata yang sampai wayah ini orang tawassul dengan Khadijah, dengan kebaikan Khadijah, kesederhanaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Setiap orang membaca manaqib Khadijah radhiyallahu taala anha, maka akan menyampaikan kesederhanaan. Karena kesederhanaan inilah kekayaan sebenarnya. Apa itu sederhana? Ketika kita kawa merasa cukup dengan apa yang ada, itulah kaya. Makanya Bu, jangan salah tafsir kita. Kadang-kadang kita anggap kaya itu gaya, bukan kaya. Ada gaya, ada kaya. Yalah, ada kaya, ada gaya. Kalau untuk kaya, nyaman aja kadang alih. Kada besalang kipian bini bus batu bara. Kada besalang pian harus bini siapa, kada besalang pian bisnis perusahaan apa. Ternyata untuk kaya, apa kata Nabi, aghnal aghna al kanaah. Kekayaan yang sebenarnya itu ketika orang memiliki sifat kanaah, cukup dengan nang ada. Subhanallah. Pian bisi tabungan, ya kan? Cukup biar nolnya 15 buting ha. Artinya apa? Ketika hati kita merasa cukup lawan nang ada apa yang diberikan oleh Allah. Sepeda motor tahun 1900 lawas bana udah 1900 ya 2014, tapi kita rasa cukup sampai aja diputar ke mana? Ke Sungai Paring. Jangan kalah, Nini bersepeda aja. Ya kan? Puasa hidin sampai aja ke sini. Kan? Kita makamam apa ngarannya maknyul keluarga yang dirahmati Allah, kesederhanaan. Tapi kalau hidup ini nang dicari gaya, bukan kaya, lain buat susah hidup ini, lapah hidup ini. Kayak apa kada lapah? Semalam tahun 2021 sudah kita nukar sepeda motor sekupi umpamanya. Ini tahun 2022 ada pulang nang hanyar keluar Pispa Matic. Boh, gaya benar amun aku di situ nah. Ya kan? Gaya benar. Hanyar bulan semalam nukar tas. Ada pulang hari ini nang tas hanyar. Bibia membuka WA kawan mengirimi. Pikir pulang, ya kan? Tapi kalau kita kena hendak gaya, kayak apapun caranya. Jualai tadi nang 2021 tadi gesan uang muka. Nukar nang 2022 nang hanyar sepeda motor. Orang melihat, oi menyaadul hanyar pulang. Ya kah? Bilang gak ada ham gaya, ya kah? Nah, ternyata kalau hidup untuk gaya lapah. Kalau hidup hendak kaya, tiru Khadijah radhiyallahu taala anha. Lihat, hidin meskipun serba mampu, tapi hidin napa? Mempunyai sifat al-qanaatu, sifat cukup, sifat kesederhanaan. Tapi bukan kesederhanaan apa? Nang kada bagus sederhana. Ujar orang ini mungkin sederhana cuman berkelas lah. Mudah-mudahan kita diberi akhlak oleh Allah, mempunyai sifat kaya. Jadi imbah bulik di majelis
ini pian jadi orang sugih udah berataan dengan berkat Khadijah radhiyallahu an pian sugih alhamdulillah boleh ke rumah Mbah Kaki akan supra alhamdulillah abahnya ai ujar tadi ujar Khadijah maka Khadijah biarpun kita supra tahun 1000 tahun 2004 ini alhamdulillah. Nah abahnya itu ngarannya datang membaca menakib karena ujar Allah la in syakartum la azidannakum jika kau bersyukur aku tambah. Oh umanya coba ikam ke dapur bibi ke dapur sekalinya sudah ada napa nain maktadin. Nah itu amin ya rabbal alamin. Dah tahu kita banyak kita bersyukur lawan ada kita nih marganya kurang syukur sehingga kada ditambah, kurang syukur sehingga kada ditambah, kurang terima kasih sehingga kada ditambah. Bukannya belum ada, Allah sudah membagi, cuman kita aja lagi. Ini pelajaran dari Ummah Khadijah. Yang keempat, zata jamalin wa mansib wa nasab hasabin wa malin wa dinin. Ummah Khadijah memiliki agama, memiliki akhlak, memiliki sopan santun, memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah Bu Ai datang sahabat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar sahabat ini lawan Rasulullah, ayyumalin nattakhid. Ya Rasulullah, apakah harta yang sangat paling baik kami ambil, kami cari? Ayyumalin nattakhid, apakah harta yang sangat baik yang kami ambil? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittakhid salasan, kata Nabi, ambil 3. Apa yang 3 tuh? Pertama kata Nabi, qalban syakiran, hati yang bersyukur. Itu harta yang luar biasa. Hati yang selalu bersyukur, yang selalu gembira. Yang kedua, walisanan zakiran, berisi lisan mulut yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu menyebut Allah, bersalawat, bertasbih, baca Quran, berkata yang baik atau diam. Yang ketiga, ujar Rasulullah karena nang betakun lalakian, perempuan yang selalu mendukung engkau untuk beramal akhirat. Itu harta yang luar biasa. Seorang perempuan kata Nabi yang mendorong engkau untuk melakukan amal akhirat. Artinya berisi pasangan hidup, binikah, lakikah, nang mana membawai kepada surga. Bini ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendorong engkau untuk melakukan amal-amal akhirat. Itu harta yang sangat baik diambil. Makanya Nabi mengatakan dalam satu riwayat, apa kata Rasulullah? Ad-dunya mata'. Dunia ini perhiasan. Bu, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha. Sebaik-baik perhiasannya apa? Al-mar'atus salihatu, perempuan yang saleh. Coba ulun ulangi. Ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah perhiasan. Semalam kita menganggap perhiasan apa yuk? Emas, intan, berlian. Kita anggap perhiasan apa yuk? Ketika kita punya HP yang terbaru, mereknya apal baigut, itu mungkin. Jadi kalau kita berjalan koteng aja. Bila kawan tuh diampayakan mereknya aja, padahal si amak kotanya habis. Yang menjadi perhiasan menurut kita jika kita berisian napa kendaraan mewah. Yang menurut perhiasan ketika itu apa? Mun kita ini kawa baju beeleh-eleh dan paling luar biasa umpamanya mahalnya. Itu menurut kita perhiasan. Lah, bisi jam tangan. Lah kalau kawa mutiara berlian ini semuanya. Bisi gigi beta kurihing silau orang. Bepagar gigi, batu ada pulang di tengah-tengahnya berlian. Umpamanya lah, bisi anting-anting kayak kulikar bintur. Itu perhiasan, ya memang perhiasan, ya kan? Rumah mewah, kendaraan mewah, ya, jabatan yang tinggi, harta yang banyak, itu adalah perhiasan. Tapi ingat Bu,
Ternyata perhiasan yang termahal ada pada pian. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan itu kata Nabi apa? Al mar'atus salihatu, perempuan yang saleh. Amun pian menjadi orang yang salehah. Wal imra'atun salihatun, amun pian menjadi orang yang salihah, berarti pian jadi permata yang tidak ternilai harganya. Amun pian menjadi orang yang solehah, berarti pian adalah harta yang tak pernah habis-habisnya. Maka begitu beruntung seorang suami beisi bini nang solehah. Kenapa? Karena separuh daripada harta dunia ini telah didapatkannya. Wa khairu mata'iha imra'atun salihah. Al mar'atus salihah, perempuan yang saleh. Ummana Khadijah dalam riwayat manaqib Khadijah adalah seorang perempuan yang salehah. Kenapa? Kita lihat. Pertama, beliau adalah qurrata a'yun bagi Nabi, yaitu adalah kesenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Laqad ruziktu hubbaha, sungguh aku diberi oleh Allah cinta dengan Khadijah. Fa ana uhibbu man yuhibbuha, maka aku cinta lawan orang yang mencintai Khadijah. Hari ini pian hadir dengan dasari cinta lawan Khadijah, maka kehadiran pian pada hari ini menyebabkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi besar Bu kita hadir ini biar boleh kada dapat lamang. Bila kada dapat, tapi kita dapat cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah begitu cinta dengan Khadijah. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Hurairah, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa dengan Khadijah, sampai kata Aisyah mengatakan, ma ghirtu ahadan kama ghirtu Khadijah. Tidak pernah aku ini cemburu kepada seorang pun min nisa'i Rasulillah, dari istri-istri Rasulullah. Kan Khadijah tu memadu beberapa ikung saudara-saudaranya, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Khadijah berucap, tidak pernah aku ini cemburu dengan salah seorang istri Rasulullah sebagaimana aku cemburunya dengan Khadijah. Wa ma raaitu, padahal aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Aku ni jahat, ujar Aisyah, kada pernah cemburu lawan bini-bini Nabi seperti aku cemburunya dengan Khadijah. Padahal aku, ujar Aisyah, kada biasa bertemuan lawan Khadijah, sehingga rasa kecemburuan Aisyah ni boy kada tahan. Bila kada tahan apa yo? Bila orang tu cemburu biar kada tahan tak mana? Takamontong. Biasanya abahnya landung bila timbul hati cemburuan timbul takamontong. Tang di mana-mana kan nih? Japai ke kepala basah kada aja itu. Itu tak muntung biar tak tangan. Nah itulah, biar tak tangan cari HP, melihat HP, ya lah. Padahal berdosa tuh. Wala tajassasu di dalam Quran. Ujar Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang. Kita juga kalau ketujuh bila HP abahnya bawa kunci HP pulang, paksa. Iya kan? Nah, dibuka, dicari, kayaknya sakit hati. Padahal wial larut banaham atau sasat banaham itu. Tapi di sini kalau ada nangka itu ya, kalau wayah ini di sini kada ada ya kan? Alhamdulillah, karena mendengar dari Khadijah kita radhiyallahu an. Jadi ujar Aisyah sampai terkemuntung Aisyah, cakap bahasa kita. Kenapa pian? Sakanang-kanang orang nang Tuhan itu sudah diganti kayak ulun ini. Maka Rasulullah makin berkisah tentang Khadijah. Ujar Rasulullah, Khadijah itu kanat kada wa kada wa kahanat kada wa kada. Tahukah ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah siapa?
Dia demikian. Dia beriman kepadaku ketika orang kada beriman. Dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang kada memberikan hartanya. Dia ikut susah lawan aku, kata Rasulullah. Di ketika aku diusir, dia umpat menyertaiku. Dan dia selalu menenangkan dan mendukung aku apapun yang terjadi. Nah itu, dan dia memberikan keturunan dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummana Khadijah radhiyallahu taala anha orangnya zat dinin yang memiliki kepribadian agama nang luar biasa, mendukung Rasulullah untuk taat. Jadi boy mendukung, kada menyuruh, kada lawan laki itu mendukung. Nah sekali lagi mendukung, mengarahkan, jangan menyuruh, memerintah, menyariki. Nah, karena habis, maksudnya habis antara salah menyarikinya lawan menyuruhnya kan mengajaknya itu bagus, tapi ketika memarahinya itu menjadi dosa. Jadi karena habis kebaikannya. Jadi mendorong, mengarahkan, itulah. Nya bahnu ada juga ngelakinan yang menggalai. Ada ya, kalau mun kada ditunjul kada mau, tapi bila udah umanyahnya bedam Allahu akbar. Lah ada juga itu artinya nih beruntung bana bisi laki kayak itu, bisi bini kayak itu nang laki nih. Ya kan bedam aja gitu, udah bangun. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga nang pangalumpanan, ada juga laki nih kelumpanan, anda kacamata kelumpanan, ini kelumpanan, maka nang bini itu disusahkan berisi laki pengelumpanan, karena mungkin nang di otaknya tuh ada denang lain lagi, di hatinya tuh kecuali Allah, kecuali Rasul, sehingga kelumpanan lawan dunia ini. Bandak duit kada ingat, ya kan, bandak sepatu ada ingat. Susah benar nang bini nih, susah benar. Suruh makan sekalinya ke mana? Ke halaman. Itu lali ngarannya lah. Artinya ada kan bahan nang kelumpanan nih. Membawa sepeda motor, ujar orang ini ke warung acil sekali nya men yang lunyur. Maka berebay. Jangan nang bini. Oh iya banyak. Nah, apa Bu? Ketika seorang istri tadi sabar menghadapi nang laki dan selalu berusaha mengarahkan nang laki, dia dapat pahala lebih besar daripada pahala Maryam binti Imran, mamanya Sayyidina Aisyah. Tahu pian Maryam siapa? Orang Pantai Ulin. Lain. Maryam bin Isa tubuh mulai dilahirkan sudah dinazarkan oleh mamanya beribadah, sehingga Maryam itu napa? Maryam beliau mulai lagi halus belum balik sudah diulahkan rumah di Baitul Maqdis, kamar beribadah sampai beranak Nabi. Itu dapat fitnah pula. Bayangkan aja, Pak ibadah padahal orangnya nih kada biasa mata, kada biasa memandang laki-laki, mulut kada biasa menggibah, berdusta dan lain sebagainya. Ibadah aja. Ditiupkan oleh Allah Ta'ala roh Nabi Isa, diuji lagi. Apa? Ya Maryam, tidaklah ummamu bagia seseorang nang durjana. Kenapa? Ikam ini betianan sorangan. Diuji. Aku gin je Maryam kada tahu juga. Tuh Maryam nang dahulu lah. Menang ya ini dasar ada lakinya juga. Nah, maka lihat diuji sampai diusir. Tahu kada? Ketika Maryam ini meranakakan Nabi Isa, ada orang yang menolongnya. Yang datang itu adalah para bidadari surga. Kada ada yang dimakan, disuruh oleh Allah nih goyang korma gugur, itu yang dimakan. Keluarga yang dirahmati Allah, orang makin baik akan makin diuji oleh Allah Ta'ala. Di antara tanda orang yang dicintai adalah diuji. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan ibtalah. Seseorang jika dikehendaki oleh Allah Taala baik, maka akan diuji oleh Allah. Kita ni berataan ada ujian. Lah, ada ujian anak, ada ujian laki, ada ujian saudara, ada ujian tetangga, ada ujian bos, ada ujian anak buah, ada ujian macam-macam ujian. Pasti ada ujian berataan, ya kan? Itu tanda Allah cinta. Sehingga ketika orang itu sabar, ketika orang itu ridho, maka akan dicintai oleh Allah dan diangkat oleh Allah. Jangan pernah kita berpikir hidup dia tidak akan pernah diuji. Cuman kita cari kayak apa ketika kita menjalani ujian itu, kita hati kawa happy, kawa gembira. Itu kalau nang dicari.
Ujian. Ujian. Nah, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati nang gembira. Nah, hati nang gembira. Habis sudah pula. Sedikit kita beralih Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Malaikat Jibril datang lawan Rasulullah. Lalu Rasulullah disuruh puasa 40 hari. Dan kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad, engkau jangan kumpuli Khadijah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau tinggal di rumah keluarga beliau, yaitu Fatimah binti Asad. Dan beliau menyuruh seseorang menyampaikan hal itu kepada Khadijah. Bayangkan, Bu. Ini Rasulullah udah berkeluarga lawas nih. Udah berisi anak, hidin. Lalu disampaikan, ya Khadijah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah Allah untuk bersendirian dan puasa selama 40 hari, dan apabila pian malam hari tutuplah pintu, turunkan tirai, beribadahlah dan tidurlah sendirian. 40 hari. Khadijah ini orang yang sayang benar lawan Rasulullah. Tapi karena ini nih Rasulullah untuk Allah, Khadijah pun apa, bila malam hari tutup idin pintu, ditutup idin tirai, beliau beribadah, beliau tidur sendirian selama 40 hari. Maka pas ke 40 hari malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, membawa wadah yang bertutup dengan kain sutra. Kata malaikat Jibril, bukalah engkau hai Nabi Muhammad, batalkan puasamu dengan ini. Maksudnya disuruh berbuka di waktu maghrib. Maka apa, Bu? Kata Sayyidina Ali, Nabi itu bila puasa beliau selalu membuka pintu dan menyuruh orang buka beimbai lawan hidit. Ayo aja Nabi, siapa nak beimbai? Itu Nabi. Kecuali kata Sayyidina Ali, hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendirian berbuka puasa, bahkan menyuruh aku untuk menjaga pintu jangan ada orang yang masuk. Karena kata Rasulullah, ini makanan cuman dimakan oleh aku, karena ini makanan buah surga. Aku lihat di Sayyidina Ali, Nabi mengeluarkan satu untai korma dan satu untai satu tandun anggur. Lalu dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imbas sudah makan Rasulullah, membasuh tangan beliau, dibasuh oleh malaikat Jibril tangan hidin. Lalu Rasulullah hendak salat. Ujar malaikat Jibril, kada malam hari pian kada salat. Ini pian datangi istri Khadijah. Rasulullah balik ke rumah Khadijah. Kebiasaan Rasulullah bila sampai ke rumah, beliau mengucap salam dan minta siapkan banyu untuk berwudu, lalu salat 2 rakaat. Itu kebiasaan Nabi, masuk rumah berwudu, sembahyang 2 rakaat. Hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada diperintahkan demikian, tapi Rasulullah langsung melakukan hubungan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Setelah itu kata Khadijah, aku merasakan Fatimah beratnya dalam rahimku. Aku artinya bahasa kita tuh jadi. Maka inilah Bu Fatimah, lihat dari hasil puasa dan berzikir kepada Allah 40 hari, dan makanan yang menjadi sperma adalah makanan surga. Maka Fatimah radhiyallahu taala anha itu beliau di dalam perut, bahkan rancak Khadijah tu berpandil lawan Fatimah radhiyallahu anha. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pas manianakan Fatimah, Rasulullah ujiannya berat. Di antaranya ditantang oleh musyrikin Mekah, Nabi Muhammad, kalau bujur kaum Muhammad, kami hendak meminta bukti. Apa kata Rasulullah buktinya? Syakil kamar, belahkan bulan. Bayangkan, bulan minta belahkan bulan. Nabi bukan kayak Abu Nawas. Ini orang minta nang nyata. Abu Nawas kan ujar raja, Bu Nawas, ikam kawala angkat istana aku nih ke atas awan. Bunga sebana awan aku nak ke situ. Aduh, Abu Nawas, bila kada kawan jaraja ikam kusiksa.
Aduh, ada ngeraja isok posisi Abu Nawas. Bulik berpikir Abu Nawas seharian gak ada kawa. Apa nama mustahil Abu Nawas. Isok datang Abu Nawas, belukupan Abu Nawas berdudukan di tanah. Kawa kada aja raja. Kawa kada. Di situ Abu Nawas dapat ilham, bejungkok, nah, bebungkok Abu Nawas. Abu Nawas, kawalah, kawa aja Abu Nawas. Lah kasih siap lah udah, siap aja Abu Nawas. Ay, babila mulai tadi siap udah. Kenapa? Aku akan angkat istana pian tuan raja, tapi angkat akan hulu ke belakangku. Abu Nawas angkat akan raja hulu ke belakangku. Aku angkat ke atas awan. Bahagia raja iya, bukan seperti itu. Maka ketika Rasulullah dipinta belahkan bulan, Khadijah sebagai seorang bini kan bahasa kita tuh napa yo sedih kayak apa jual lakiku ni kawa han sampai ke itu. Apa yang terjadi Bu? Fatimah bertutur di dalam perutnya Khadijah, ya ummi la takhafi ma la tahzani, jangan sedih, jangan takut, Allah akan menolong abah. Nih anak sudah memadahi kuitan, ma la takhafi wa la tahzani, jangan takut dan gentar, abah akan ditolong oleh Allah. Ternyata insyaqqal qamar, bulan terbelah. Sampai semua orang seluruh dunia waktu itu menyaksikan belahnya bulan. Ada sebagian ke balik gunung, sebagian ke balik sebelahnya gunung. Subhanallah. Siapa Fatimah Bu? Lahir Fatimah. Waktu lahir Fatimah kan Rasulullah lah sudah berdakwah, ternyata mendatangi bidan kadanang hakunnya membidani Khadijah melahirkan. Datang ke bidan sini ada kawa, datang ke bidan situ kada kawa. Ini apa? Ikam pang bini Muhammad. Kami kada mau. Tuh. Datang ke bidan-bidan Bu kada mau. Bayangkan kayak apa kira-kira nah. Mun hendak berenakan sudah pembukaan bidan kada mau datang. Siapa yang datang Bu? Yang datang adalah Ummina Hawa. Yang datang siapa lagi? Asiyah bin Mazahim imratu Fir'aun. Yang datang siapa lagi? Yang datang adalah Kulsum bin Imran, saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Yang datang siapa lagi? Yang keempat, Maryam binti Imran, mamanya Nabi Isa alaihi salam. Ini nang datang perempuan surga. Maka diriwayatkan datang ketika itu perempuan-perempuan yang luar biasa cantiknya yang tidak tertandingi. Jadi orang yang hadir tapi lain bidan nih. Waktu beranaknya Fatimah bingung, ini siapa orang berempat nih? Sekalinya mengenalkan diri, ana Sayyidatuna Hawa, wa ana Asyah bin Mazahim, wa ana siapa tadi teh? Kulsum bin Imran, wa ana Maryam binti Imran. Nah, berkenalan. Subhanallah Bu, lahir Fatimah. Ketika lahir Fatimah, dingaranilah Fatimah. Ngaran Fatimah ini ada 9. Ada 9 ngaran Fatimah. Fatimah. Kemudian lagi Tahirah, Zakiyah, Zahra, nama beliau. Siapa lagi? Radiyah, Mardiyah. Kemudian lagi ngaran Hidin. Tadi ingat lagi. 9 bulan. Enggak kena kita baca manaqib Fatimah. Itu luar biasa. Nah, dingarani Fatimah. Fatimah di dalam kata asal Fatim, yaitu orang yang tertutup api neraka jahanam atasnya. Itu Fatimah. Itu ngaran Fatimah itu kada mau masuk neraka. Kenapa aja kada mau masuk neraka? Ngarannya kayak anak Nabi. Ngaran anak Nabi Fatimah tuh tertutup kejahatan dunia dan akhirat, tertutup pintu maksiat dan pintu neraka. Itu Fatimah. Fatim, lak, tutupan. Nah itu Fatimah, keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu singkat cerita, nggak cerita aja Fatimah kisahnya lah. Fatimah ini berisi anak. Ini Khadijah Bu, waktu hendak meninggal dunia. Waktu hendak meninggal dunia, waktu hendak wafat, Rasulullah berkata, apa yuk kita mengiau bini nih, ya mungkin yang ya Rasulullah lah, ya Khadijah, sampaikan salam kepada perempuan-perempuan surga. Sampaikan salam kepada tetanggamu di surga.
Ujar Khadijah, siapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dia adalah Maryam, mama Nabi Isa, dan Asyah imra'atu Fir'aun. Dan rumah pian aku disuruh kabarkan oleh Allah di antara rumahnya Maryam binti Imran, mamanya Nabi Isa, dan Asyah perempuannya Fir'aun yang beriman. Jadi di situ rumahnya Khadijah Al-Kubra. Maka kata Khadijah, inggih, mudah-mudahan pian ini dikaruniai anak laki-laki. Kan meninggal anak lalakian beratan lawan Khadijah. Ternyata kada bisi anak. Fatimah melahirkan anak Hasan wal Husain yang dikatakan lin Nabi qurratu ain, bagi Nabi penyejuk mata. Hasan wal Husain inilah yang meneruskan, melanjutkan dakwahnya Nabi. Beranak. Sayyidina Husain meskipun di Karbala dipanggal kepala Hidin, tapi kan Hidin berisi anak Ali Zainal Abidin dan Muhammad Bagir. Ali Zainal Abidin dan Muhammad Bagir ini kuburnya di Madinah, boy, dekat dengan kubur Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala. Jadi kuburan Fatimah ini ada dua, ada madahakan di Baqi, ada madahakan parak kuburan Rasulullah. Nah, di dalam makamnya Rasulullah parak situ ada madahakan. Makanya ada Babul Fatimah. Nah, jadi di situ, jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin dan Muhammad Bagir kan tentu isi keturunan, maka sampai wahini ada. Ya kan? Kemudian Sayyidina Hasan banyak memiliki istri karena untuk banyak keturunan Rasulullah, karena keturunan Rasulullah ini menjadi pengaman di muka bumi sebagaimana langit pengaman, bintang pengaman di atas langit. Nah, keluarga yang dirahmati Allah, wafatlah Khadijah pada 11 Ramadan. Apa yang terjadi? Rasulullah begitu sedih. Dan ketahuilah Nabi seorang nang membuat Khadijah ke dalam liang lahat. Nah, ini keluarga yang dirahmati Allah. Khadijah dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat yang sahih dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya kata Nabi, datang kepadaku malaikat Jibril dan berkata, ya Rasulullah, ini Khadijah akan datang kepada engkau membawakan satu wadah yang berisi kuah dan makanan serta minuman. Maka bahwasanya ucapan salam atasnya dari Allah dan dari aku, dan padahkan lawan hidin bahwa ada isian tempat di surga. Nah, mudah-mudahan sedikit kita bercerita dengan beliau, Allah turunkan keberkahan, Allah terangkan hati kita, Allah Subhanahu wa taala taatkan anggota kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita, luaskan rezeki yang halal, mudahkan segala urusan kita dunia akhirat, segala permasalahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah pemberian. Ya wahibal ataya, ya Allah yang memberikan segala pemberian. Ikfir lanal khataya, ampuni bagi kami kesalahan, bi khairil baraya, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ummina Khadijah, dan ibunda kami Khadijah. Ya wahibal ataya, ikfir lanal khataya bi asrafil
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma kama mananta li ummina Khadijatul Kubra bisidqil yaqin wal iman bi sayyidil mursalin famunna alaina ya qadimal ihsan wa kama tafaddalna 'alaiha bi ta'zimi hurmatihi wa hifzi ahdihi wa zimmatihi wa nasri hizbihi wa da'watihi wa mutabati sabilihi wa sunnatihi wa ta'yidi kalimatihi wa hujjatihi wa tafaddal 'alaina bidzalik wa aktub lana min dzalika hazzal awfar wa nasibal akbar wa wafiqna listimsaki bi sunnatihi wa luzumi millati hatta namuta 'alaiha wa hsyurna fi zumratihi wa tahta liwa'ihi waj'al min rufaqaihi wa uridna haudah wasqina bikasih wanfa'na bimahabbatihi wa tub alaina wahfadna min jami'il bala wal balwa wal fitan ma dhahara wa ma batan wa ufir lana wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan keberkahan manaqib ummana Khadijah dan keberkahan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dengan keberkahan Sayyidah Fatimah Zahra, dengan keberkahan ya Allah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dengan keberkahan hamba-hambamu yang saleh, dengan keberkahan orang yang haji, orang yang puasa, dengan keberkahan orang yang umrah, keberkahan orang yang sujud. Ya Allah, jangan ada di antara kami di tempat ini orang yang berdosa kecuali Engkau ampuni, yang sedih kecuali Engkau senangkan, yang sakit kecuali Engkau sembuhkan, yang punya anak kecuali Engkau saleh dan salihahkan, yang punya ya Allah yang fakir Engkau kayakan, yang miskin Engkau kayakan, yang terhutang Engkau lunaskan, yang mempunyai hajat Engkau kabulkan segala hajat-hajatnya, yang mempunyai cita Engkau gapaikan birahmatika ya arhamar rahimin. Di sini kami sebut nama nabimu dan istri beliau Khadijatul Kubra dan putri beliau Fatimah Zahra. Ya Allah, kami terkumpul menyebut beliau, maka kumpulkanlah kami dengan beliau ketika di padang mahsyar, dan kumpulkanlah kami dengan beliau-beliau di dalam syurgamu ya Allah. Dan ya Allah, sebagaimana Engkau berkahi keluarga mereka, berkahilah keluarga kami ya Allah. Sebagaimana Engkau jadikan mereka kekasih-kekasihmu, maka kasihilah kami yang hina ini ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Taqabbalallahu minkum. Minta ampun, minta rela, minta halal beratan.